Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan yang baik ya. Kali ini aku akan membawakan alur cerita film yang berjudul Cargo yang dirilis pada tahun 2017. Film ini bercerita tentang perjuangan seorang ayah yang berusaha menyelamatkan putrinya setelah Australia dilanda virus zombie. Spoiler tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah keluarga kecil beranggotakan Andy, Kai, dan Rosie yang bertahan hidup di sebuah kapal dengan mengarungi sebuah sungai setelah adanya wabah virus zombie. Dari dalam kapal, Andy melihat keluarga lain yang sedang camping di tepi sungai. Andy pun keluar dan menyapa mereka dari kapalnya. Akan tetapi, pria di sana malah menunjukkan sebuah pistol di balik bajunya. Karena takut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Andy pun kembali ke dalam kapal. Hari pun mulai gelap, dan Andy mengambil salah satu benda yang hanyut di sungai tersebut. Setelah membukanya, benda tersebut berisikan peta wilayah yang dimana beberapa wilayah berwarna merah, dan itu artinya wilayah-wilayah tersebut terindikasi telah terjangkit virus zombie. Sementara itu, Kai berencana agar mereka bisa meninggalkan kapal dan menemukan sebuah pedesaan yang jaraknya tidak jauh dari tempat mereka. Sedangkan Andy bersikeras agar mereka tetap tinggal di dalam kapal tersebut. Keesokan harinya, Andy melihat sebuah kapal kecil yang sudah rusak dan karam di tepi sungai. Dia pun menuju ke sana dan menemukan beberapa stok makanan. Tiba-tiba dari balik pintu dia melihat sesuatu yang mencurigakan. Dan dia pun cepat-cepat meninggalkan kapal itu. Andy pun berkata kepada Kai bahwa dia menemukan makanan dari kapal tersebut yang sekiranya itu bisa mereka gunakan untuk beberapa bulan ke depan. Kai yang penasaran pun pergi ke kapal tersebut. Akan tetapi dia melihat sesuatu yang mencurigakan yang ada di balik pintu. Dengan ketakutan, Kai segera meninggalkan kapal itu. Akan tetapi ada sesuatu dari dalam kapal yang menariknya, hingga membuat Kai terluka dan berdarah-darah. Andy yang menemukan istrinya itu langsung mencoba mengobatinya. Namun Andy tersadar setelah melihat Kai memakai jam, yang dimana jam itu digunakan untuk menghitung sisa waktu seseorang sebelum berubah menjadi zombie. Andy pun langsung menyiapkan beberapa perlengkapan yang diperlukan dan membawa Kai ke rumah sakit terdekat. Singkat cerita, mereka menemukan sebuah mobil yang telah lama terparkir. Di dalam mobil, Kai menemukan cairan yang lengket, yang artinya di dekat situ ada zombie berkeliaran. Tiba-tiba salah satu zombie muncul, dan Andy yang menyadari hal itu pun segera masuk ke dalam mobil dan meninggalkan tempat itu. Di perjalanan mereka mencoba menepi sebentar untuk beristirahat. Andy yang sementara membaca peta, tiba-tiba dikagetkan ketika melihat istrinya yang mulai sekarat dan mengeluarkan cairan dari mulutnya. Saat tersadar, Kai melihat lukanya yang telah mengeluarkan cairan lengket. Dia pun mencoba keluar dari dalam mobil dan menyuruh Andy untuk meninggalkannya. Karena dia takut ketika dia telah berubah menjadi zombie, dia akan menyerang Andy dan Rosie. Namun sebisa mungkin Andy menenangkan dan meyakinkan Kai bahwa dia akan tetap membawanya ke rumah sakit. Lalu dalam perjalanan, mereka dikagetkan dengan munculnya zombie. Andy yang kaget langsung membanting setir sehingga mobil mereka menabrak sebuah pohon. Dia pun melihat Kai yang telah tertusuk dengan salah satu akar pohon. Saat tersadar, Andy melihat Kai telah mengeluarkan banyak cairan lengket dari dalam mulut dan matanya. Tiba-tiba Kai terbangun dan menyerang Andy. Andy pun terkena gigitan Kai saat akan menyelamatkan Rosie yang ada di bangku belakang. Saat berhasil keluar, dengan berat hati dan putus asa, Andy pun membunuh Kai. Andy menyadari bahwa dia juga telah terinfeksi, dan kini dia hanya memiliki sisa waktu 48 jam untuk bertahan. Lalu Andy melanjutkan perjalanannya untuk mencari seseorang yang bisa menjaga putrinya. Di perjalanan, dia melihat zombie yang hampir dia tabrak tadi. Zombie tersebut tampak berbeda, karena di mulutnya terikat sebuah ranting yang membuatnya tidak bisa menggigit apapun.
Andy pun mencoba menyerangnya, akan tetapi dia dikagetkan dengan seorang bocah perempuan yang bernama Tumi. Tumi memperingati Andy untuk tidak mengganggu ayahnya itu. Tumi pun memancing zombie tersebut agar mengikutinya, dan Andy melanjutkan perjalanannya. Hari pun mulai gelap, dan Andy menemukan sebuah pemukiman. Di sana, Andy bertemu dengan Etta. Di sini, Etta mengetahui bahwa Andy telah terjangkit virus, dan Etta mencoba untuk mengobati luka Andy, setidaknya untuk menutupinya. Karena menurut Etta, di tempat itu terdapat sebuah suku yang melakukan ritual pembersihan, di mana mereka berburu zombie, membunuhnya, kemudian membakarnya. Malam harinya saat akan bercukur, tiba-tiba Andy terjatuh dan mengalami kejang-kejang. Keesokan harinya, dia pun menghampiri Etta untuk berpamitan. Sebelum pergi, Etta memberikan sebuah foto di mana itu adalah foto Tumi dan keluarganya. Etta menyuruh Andy untuk menemukan mereka, karena menurutnya keluarga Tumi bisa merawat Rosie nantinya. Akan tetapi, Andy tidak mengikuti saran Etta. Dia malah menuju ke pangkalan militer. Di sana dia tidak menemukan apa-apa, karena yang tersisa hanyalah puing-puing bangunan dan beberapa zombie yang menguburkan kepala mereka ke tanah. Andy pun bergegas meninggalkan tempat itu, namun salah satu zombie mengikutinya. Ketika Andy menemukan sebuah mobil, tiba-tiba dia dikagetkan dengan seorang pria bernama Vic yang terperangkap di dalam lubang. Vic kemudian menembak zombie yang berada tepat di belakang Andy. Singkat cerita, Vic membawa Andy ke rumahnya. Di sana dia bertemu dengan Lorraine. Lorraine juga sempat memperingatkan Andy bahwa Vic bukanlah orang yang baik. Singkat cerita, Vic membawa Andy ke sebuah tempat. Di sana nampak beberapa zombie yang mengelilingi sebuah sangkar besi. Vic menyuruh Andy untuk menembak zombie-zombie tersebut. Setelah berhasil menumbangkan semua zombie, Vic pun mendekati sangkar besi tersebut dan mengambil semua barang berharga yang dimiliki para zombie saat mereka masih menjadi manusia. Dan Vic menjadikan Tumi sebagai umpan untuk memancing para zombie. Malam harinya Andy meninggalkan kamar, dan dia berniat untuk mengakhiri hidupnya. Akan tetapi Lorraine muncul bersama Rosie dan meminta Andy untuk membawa mereka pergi dari tempat itu. Di sini, Lorraine sudah tahu bahwa Andy telah terjangkit virus, dan tidak lama lagi akan berubah. Lorraine kemudian berjanji akan merawat Rosie asalkan Andy membawanya pergi dari tempat itu. Namun, Vic memergoki mereka dan akhirnya Vic memukul Andy. Ketika tersadar, Andy mendapati dirinya bersama Tumi dikurung dalam sangkar besi. Andy pun mengambil beberapa umpan, kemudian diikatnya dan dilemparkannya ke arah zombie, agar zombie-zombie tersebut dapat membantu mereka untuk keluar dari sangkar. Singkat cerita, Andy dan Tumi menyusup ke rumah Vic. Andy membangunkan Lorraine untuk kabur. Kemudian dia mengambil sebuah senapan dan kunci untuk membuka borgol mereka. Namun saat mereka akan kabur, tiba-tiba Vic terbangun dan mengambil senapannya untuk menembak Andy. Akan tetapi Lorraine menghalanginya, sehingga peluru menembus tubuh Lorraine dan Lorraine pun tewas. Sedangkan Andy dan Tumi melarikan diri. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke sungai. Tiba-tiba Tumi berlari ke tempat biasanya ayahnya berada. Di sana, dia mendapati ayahnya telah tewas dan dikuburkan di atas pohon sesuai dengan adat mereka. Merasa tak bisa menjaga ayahnya, Tumi pun memukul kepalanya hingga terluka dan menyalahkan Andy. Dia pun menyuruh Andy untuk pergi. Tidak jauh dari sana, Andy tiba-tiba terjatuh. Kemudian, Tumi yang mendengar suara tangisan Rosie langsung menuju ke arah suara tersebut berasal. Saat terbangun, Andy mendapati Rosie yang telah digendong Tumi. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke tepi sungai, di mana keluarga yang ada di awal film melakukan camping. Setibanya di sana, mereka mendapati sebuah karavan yang nampak kosong. Andy kemudian mengobati luka di kepala Tumi dan menyemprotkan parfum milik Kai ke tubuh Rosie.
Kemudian dia berjalan keluar dan mendapati keluarga di awal film tadi. Awalnya Andy ingin meminta bantuan untuk merawat putrinya, akan tetapi pria itu menunjukkan luka di lehernya, yang dimana dia juga telah terinfeksi. Pria itu menunjukkan sebuah pistol pada Andy, di mana dia berniat mengakhiri hidupnya bersama keluarganya. Dia juga berkata nantinya masih ada 2 peluru, dan itu bisa Andy gunakan untuk dirinya dan juga Rosie. Lalu pria itu membunuh semua anggota keluarganya serta menembak dirinya tepat di belakang Andy. Andy yang putus asa sempat akan mengakhiri hidupnya. Namun dia tersadar bahwa itu bukanlah jalan keluar satu-satunya setelah mendengar Rosie menyebutkan kata ayah. Singkat cerita, Tumi berniat membawa Andy dan Rosie untuk menemui keluarganya yang tinggal tidak jauh dari tempat itu. Di perjalanan, mereka bertemu dengan Vic yang sengaja menunggu di ujung terowongan untuk membalas dendam pada Andy. Andy yang berhasil mengelabui Vic, kemudian berhasil menembaknya. Akan tetapi Vic berhasil kabur dan mencoba mengambil Rosie. Vic pun menyerang Tumi yang berusaha melindungi Rosie. Hingga pada akhirnya Tumi terjatuh dan kepalanya terbentur di rel kereta. Andy mencoba membujuk Vic agar menyerahkan Rosie. Vic yang frustasi mencoba untuk mematahkan leher Rosie. Namun pada akhirnya dia menyerahkan Rosie pada Andy. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Sementara dalam perjalanan, Andy berusaha membuat Tumi agar tetap sadarkan diri. Hingga akhirnya Andy pun tumbang dan matanya mengeluarkan cairan. Dia juga sempat tergiur untuk memakan potongan tubuh yang ada di depannya. Merasa dirinya tidak bisa bertahan lebih lama, dengan segala daya Andy membuat dirinya mampu untuk membawa Rosie dan Tumi bertemu dengan keluarga Tumi. Hingga pada akhirnya Andy yang menggendong Tumi dan Rosie berhasil sampai ke keluarga Tumi. Mereka pun mengambil Tumi dan Rosie dari gendongan Andy. Lalu Tumi menyemprotkan parfum milik Kai, dan kepala suku pun akhirnya membunuh Andy. Dan film pun selesai. Oke guys, itulah akhir cerita film Cargo. Semoga kalian suka dan terhibur dengan video ini. Sampai jumpa!